Oke, sahabat semuanya, ini Indonesia ini sebenarnya tidak pernah kalah kalau dalam hal teknologi. Teknologi apapun, Indonesia sebenarnya nggak kalah. Otomotif dan lain-lain itu tidak kalah. Bahkan sampai sepak bola aja pun Indonesia itu juaranya. Nah, ini kita berbicara tentang otomotif teman-teman. ITS ini Indonesia lewat kampus-kampusnya lewat ITS mampu menciptakan mobil listrik. Nah, mobil listrik ini karena ini masih prototipe ya, jadi kalau masih tampak sangat sederhana itu wajar tentunya ya, karena ini prototipe. Kemudian pembuatannya pun benar-benar masih handmade. Beda lagi kalau sudah bisa skala pabrik. Nah, nanti kita akan lihat ini review ini, dan ini nanti akan setara dengan yang dikeluarkan VinFast teman-teman. Setara dengan ini teman-teman, ya, VinFast VF3. Ini bisa didesain mewah, teknologinya pun keren, halus, pembuatannya udah keren bagus, karena ini dibuat memang sudah oleh pabrikan besar ya. Sudah dibuat di pabrik besar, didukung dengan daya dukung yang luar biasa, sehingga bisa membuat, dan harganya pun jauh lebih murah. Nanti kita lihat seberapa perbandingan harganya dan perbandingan penampakannya, ya, penampakannya baik eksterior maupun interiornya. Ya nanti masih di kesimpulannya masih harap maklum dengan produk yang Indonesia karena itu masih prototipe kembali lagi ya. Tapi kita akan lihat di mana seharusnya harus didukung supaya benar-benar Indonesia punya produk otomotif. Di saat produsen otomotif dunia berlomba-lomba membuat mobil listrik, Institut Teknologi Surabaya atau ITS juga tak mau kalah loh, Put. Bener banget Putra, ITS membuat mobil listrik yang dapat melaju hingga 150 km per jam. Nah, penasaran berapa biaya yang dihabiskan ITS untuk membuat mobil listrik ini? Berikut liputannya. Inilah mobil listrik karya Institut Teknologi Surabaya atau ITS yang disebut Multi Purpose Electric Vehicle atau MEVITS. Dengan mengusung bentuk mobil pickup yang tangguh, MEVIT memiliki baterai dengan kapasitas 20 kW. Agar baterai terisi penuh, MEVIT membutuhkan waktu pengecasan selama 5 jam dan dapat menempuh jarak 200 km. Saat melihat ke bagian dalam atau interior, memang masih terlihat sederhana. Namun soal kecepatan, mobil ini dapat digeber hingga 150 km per jam. Istimewanya, mobil ini dapat digunakan untuk off-road atau medan yang berat. Nah, mobil ini sendiri itu konsepnya adalah multiguna. Multiguna bisa dipakai di off-road, on-road, untuk angkutan serbaguna kayak pickup begitu memang. Berdaya 10 kW, kemudian ininya baterainya 20 kWh, ya, jadi bisa jalan kira-kira 2 jam atau 200 kilo sekali cas, karena targetnya adalah murah harganya, 300 jutaan ini paket ini buat. Soal biaya pembuatan, tim mobil listrik MEVIT sudah menelan dana 350 juta rupiah atau sangat kompetitif dibanding mobil listrik yang ada di pasaran saat ini. Pihak ITS berharap mobil listrik MEVIT dapat diproduksi massal untuk mengisi kebutuhan mobil listrik nasional yang akan terus meningkat di masa depan. Oke teman-teman, 350-an juta ya. Dengan desain yang seperti itu, kecepatannya 150, kalau kecepatan sudah bagus ya, itu tuh udah layak untuk jadi mobil beneran, karena ada mobil Satria itu kecepatannya hanya 60-70, itu kan kayak masih mobil mainan. Nah, kalau kecepatan 150 udah oke, dan ini pesaingnya teman-teman. VinFast VF3 ya, yang sekeren ini, teknologinya bagus, halus, sudah sekeren inilah ya, teknologinya pun bagus. Kalau tadi kan bisa dilihat dashboardnya masih belum ada apa-apanya ya, cuma tombol-tombol manual saja. Jadi secara teknologi itu belum begitu dipikirkan ya. Dan ini harganya paruhnya teman-teman, 180 juta maksud saya. Dengan sekeren ini. Nah, ini bisa dimaklumi karena ini sudah disupport pemerintah, diproduksi massal ya, sehingga biaya produksi bisa ditekan. Makanya VinFast bisa menjual dengan harga yang kompetitif, nggak cuma kompetitif, murah dibandingkan tadi punya Indonesia. Tapi maklum karena itu Indonesia prototipe baru bikin satu-satunya itu. Bahkan Ridwan Hanif nih, Om Mobi ini beli 10 biji kayak beli kacang goreng aja ya. Jadi memang ini jadi tugas pemerintah selanjutnya, karena anak bangsa sudah bisa membuktikan menciptakan mobil ya, dan kalau itu dibiayai benar-benar didukung, itu akan bisa itu bersaing dengan mobil-mobil yang dari luar negeri ya. Nah ini 227 karena ya benar-benar mau beli potongan fixnya berapa, itu ada di 189 juta. Jadi sangat jauh ya teman-teman bedanya, dan bisa buat sekeren ini. Oke, anak bangsa siap, ready untuk bikin. Tinggal orang yang duduk di atas sana, yang bisa mengurus perizinannya, yang bisa memutuskan untuk bisa didukung, bisa memutuskan mobil ini bisa diproduksi, ya, itu adalah para pejabat yang bisa mengurus perizinan ya. Karena ini terkaitnya perizinan, kemudian investasi, ya, daya dukung yang tidak sedikit ya. Tapi rakyatnya sudah berhasil, sudah bisa membuktikan bahwa bisa bikin mobil beneran.
Tinggal di pemerintahnya, berani nggak, mampu nggak mendukungnya, atau sudah ditekan dari luar negeri, dari Cina, dari Finfast, dari Toyota, dari Daihatsu, supaya itu sudah urusan yang beda, ya. Karena dari dulu memang nggak pernah bisa bikin mobil, maksudnya mobil yang benar-benar bisa dijual ya. Kalau bikin mobil kayak tadi di ITS bisa, dari dulu udah bisa, tapi itu diwujudkan di produksi massal dan bisa dinikmati rakyatnya, itu tidak pernah bisa, sampai saat ini belum pernah bisa.